Sobat Keros yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sobat Keros yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Dari sejak semula, Dia selalu mempersaksikan kuasanya yang mencipta, memelihara, hingga kelak dalam penghakiman. Ini adalah sebuah keniscayaan besar bagi kita, bahwa istilah Allah tidak tidur adalah ungkapan puitis yang hendak mempersaksikan bahwa Dia melampaui waktu, bahkan Dia sang pemilik waktu. Sehingga segala perhentian adalah konteks waktu, dan itu semua ada dalam kendali Allah. Sobat Kairos yang terkasih, hal yang sedemikian pula yang Yesus ungkapkan kembali melalui renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia besar Allah kepada kita, bahwa Allah selalu bekerja dan bekerja terus menyatakan karyanya. Karya itu adalah ekspresi kasih-Nya yang sungguh besar, yang memelihara semua ciptaannya. Allah terus menopang keberlangsungan kehidupan alam semesta dengan segala isinya. Allah juga memperbaharui segala yang usang dan pembaharuan yang indah dan semarak. Sobat Keros, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah satu kesatuan dengan Allah, bahkan dalam karyanya. Karya Sang Bapa dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dan segala karya Yesus Kristus itu merupakan puncak dari segenap karya Allah dalam kehidupan semesta. Yesus berperan langsung dalam menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Ini mempertegas bagi dunia bahwa selama Bapa bekerja, Anak juga ikut bekerja. Maka dalam ruang kepercayaan kita, kesatuan Yesus menjadi wahana kesatuan kita dengan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam doanya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini adalah doa Yesus untuk para murid-Nya. Artinya, Tuhan Yesus pun menginginkan agar kita melakukan pekerjaan Allah di dunia ini selama kita hidup. Yesus mengetahui dengan pasti bahwa kesatuan di antara para muridnya itu memang bukan hal yang mudah dilakukan. Maka dari itu Yesus mendoakannya. Namun kesadaran akan kesatuan hidup dengan Kristus akan menjadikan kita tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Sebab melalui kitalah sesungguhnya pekerjaan Allah itu ternyatakan bagi sesama kita, bagi dunia, dan bahkan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan kita. Sobat Keros, marilah meleburkan diri dalam pekerjaan Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Kita telah diangkat menjadi pewaris kerajaan Allah karena Tuhan Yesus. Pewaris bukanlah orang yang diam dan pasif saja. Pewaris akan selalu hidup sebagaimana warisan yang ia terima. Tuhan Yesus juga memberikan amanat agung kepada kita, yakni mewartakan Injil ke seluruh dunia sebagai wujud pelaksanaan pekerjaan Allah di dunia ini. Dan itu semua sesuai dengan kehendak-Nya, dan Tuhan sendiri yang akan menyertai kita dengan Roh Kudus untuk melakukannya. Selamat beraktivitas Sobat Keros. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.